Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Edi Prayitno, Menachem Ali Official dan Geraha Mu'alaf. Saudara-saudaraku sekalian, seperti biasa setiap malam Jumat kita selalu live. Dan pada malam hari ini kita masih ditemani oleh Ustadz Menachem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kayaknya kita harus melanjutkan yang kemarin, Ustaz. Oh begitu ya. Soalnya ada yang komen menarik ini. Nah, saya bacakan ini komen dari seorang pecinta ya. Pecinta karena dia pecinta, dia mengkritik di situ. Pemerhati kajian pemerhati kita. Kajian. Ya, ini sebagai masukan dan mungkin bisa kita jawab. Jadi kemarin kita sudah bahas tuduhan ada ayat yang hilang di dalam Al-Qur'an di mushafnya Ibnu Mas'ud ya. Dan si penonton ini si yang bernama Kiyonomo Zua 9669, dia mengatakan harusnya Al-Quran itu tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena nabinya satu, zamannya satu, kemudian bahasanya juga satu, bahasa Arab, periodenya sama. Harusnya wajib sama, tidak ada perbedaan dialek dan sebagainya, karena yang menyampaikan itu adalah dari satu orang. Dia pun berkata, hal ini berbeda dengan Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu ditulis oleh banyak orang. Jadi ini kayaknya mungkin ya yang menulis ini dari teman Kristen nih, kayaknya ya. Karena dia sendiri mengakui Alkitab itu ditulis banyak orang. Itulah sebabnya dia mengatakan kalau Alkitab itu banyak perbedaan itu lumrah. Karena ditulis banyak orang, tetapi meskipun ditulis banyak orang, itu semua masih dalam bimbingan karunia Roh Kudus. Mungkin Ustadz Ali bisa jawab ini. Silakan Ustadz. Itu komentar yang cukup menarik menurut saya. Cerdas. Komentar cerdas dan komentar yang tentu saja ini bukan disampaikan oleh orang awam. Ya. Tapi ini merupakan komentar dari pribadi yang bisa dikatakan sangat kaya literasi, tetapi perlu harus dijelaskan secara detail ya. Sebelum saya mencoba untuk membahas kajian kita secara lengkap, ada baiknya saya harus berkata bahwa kitab suci ini adalah sesuatu istilah yang problematik. Kenapa disebut problematik? Apa bedanya bila kita sebut Al-Quran sebagai kitab suci, ataupun Bible disebut sebagai kitab suci, atau sebagai kitab yang disucikan? Oh gitu. Bedanya apa ini? Nah, kalau kita menyebutkan bahwa Al-Quran atau Bible atau Alkitab sebagai kitab suci, itu bagian dari sebuah dogma yang taken for granted, diterima apa adanya. Tapi kalau sesuatu disebut kitab yang disucikan atau kitab yang dianggap suci, itu berarti melalui proses historis. Tentu saja bukan dipahami dari sesuatu yang sifatnya turun dari langit begitu saja dalam bentuk buku, tetapi ada proses sejarah yang cukup panjang. Dan saya kira ini bukan hanya terjadi pada Al-Quran, tapi juga terjadi pada Bible atau Alkitab. Nah, ini saya kira sikap seorang akademisi yang harus jujur untuk bicara mengenai bagaimana sebuah kitab itu berproses menjadi sebuah kitab suci. Kitab suci. Kalau tadi disebutkan bahwa Al-Quran itu seharusnya sama, artinya Al-Quran itu tidak boleh ada perbedaan macam-macam, dialek, tidak boleh ada dialek, tidak boleh ada perbedaan redaksional dan sebagainya dan sebagainya. Saya kira ini juga harus dipahami. Kenapa? Ada kesimpulan bahwa Al-Quran karena ditulis pada satu periode kenabian, kemudian Al-Quran juga diturunkan dalam satu bahasa, yakni bahasa Arab, mulai dari bagian awal sampai akhir semua diwahyukan dalam bahasa Arab.
dan diturunkan dalam satu periode kenabian. Bahkan nabinya juga satu, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak boleh ada perbedaan. Begitu maksud sang komentator tadi. Nah, kira-kira kalau itu dibawa ke ranah publik, bagaimana jawabannya? Kalau saya jawab sederhana, Pak Edi. Hal seperti ini memang sekali lagi ini tidak hanya fokus pada Al-Quran, tapi juga fokus juga pada Bible. Kita tahu bahwa Alkitab yang diimani oleh saudara kita kaum Kristiani itu memang terdiri atas beberapa kitab-kitab. Ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Ya kan? Perjanjian Baru itu ada yang ditulis oleh seorang tokoh yang bernama Santo Matius, diklaim oleh saudara kita kaum Kristiani oleh Santo Matius. Ada Injil Lukas yang ditulis oleh Santo Lukas. Ada Injil Markus yang ditulis oleh Santo Markus. Minimal di situ ada 3 tokoh. Tokohnya beda, ekspresi kebahasaannya beda, meskipun diperdebatkan aslinya dalam bahasa apa. Oke? 3 tokoh. 3 tokoh. Kalau Quran kan 1 tokoh, yakni ada 4. Yohanes? Ya, termasuk Yohanes. Enggak, saya tadi memberikan 3 contoh. Belum lagi misalnya Yohanes, itu sudah 4 tokoh. Belum lagi Paulus. Belum lagi Kisah Rasul, Petrus. Belum lagi Yakobus dan sebagainya. Itu perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada beberapa tokoh. Tambah banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ada Yesaya, ada Yehezkiel, ada Yosua dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ada juga tokoh sentral, yakni Musa sendiri. Dan kita harus paham, saudara-saudara kita dari kalangan Kristiani memahami dan tahu betul bahwa kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa. Klaim yang diimani seperti itu. Taurat yang terdiri atas 5 buku kitab, yang disebut Hamisha Khumsi Torah, atau yang dikenal dengan sebutan Torah Sebikhtab. Itu ditulis oleh 1 orang, yakni Musa. Ditulis dalam 1 bahasa, yakni Ibrani. Ditulis dalam 1 periode, 1 zaman, yakni zamannya Musa. Ini kasusnya sama dengan Quran. Quran ditulis dalam 1 bahasa, ditulis dalam 1 periode kenabian, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nabinya juga 1, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada komparasi yang sejajar antara Quran dengan Taurat. Tapi apakah betul apa yang tertulis dalam kitab Taurat yang sampai kepada kita sekarang ini itu betul-betul hanya satu dan sama? Sama dengan zamannya Nabi Musa, gitu ya? Bukan mengenai zamannya Nabi Musa, yang sekarang saja. Kalau tadi pertanyaannya seharusnya Quran itu semuanya harus sama. Pertanyaannya, apakah Taurat yang sekarang ini semuanya juga sama? Nah, itu kan pertanyaan yang harus dijawab. Nah, saya kasih contoh Pak Edi di sini. Saya kasih contoh. Kalau kita ditanya bahwa Al-Quran kenapa tidak satu dialek saja, bunyinya harus sama, tidak boleh ada perbedaan, karena bahasanya Arab, mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, nabinya juga 1. Tapi kita harus tahu bahwa Taurat Musa yang sekarang yang dapat kita baca sampai hari ini yang dicetak, itu ternyata tidak 1. Meskipun sama-sama bahasa Ibrani, ada Taurat Samaria, meskipun nabinya juga 1, yakni Musa, periodenya juga 1, 1 masa kenabian Musa itu sendiri. Ternyata ini saya bawakan 1 buku. Ini kitab Taurat, tapi dalam 2 versi. Samaria itu ya, yang disebut sebagai The Torah Jewish and Samaritan Version Compare. Artinya kitab Torah versi Yahudi dan versi Samaria yang dibandingkan. Ini kalau bahasa Ibraninya tertulis HaTorah Girsa Yehudit wa Girsa Somronit Behazuva. Kalau diterjemahkan, Girsa itu versi, Yehudit versi Yahudi, wa Girsa dan juga versi Somronit versi Samaria, Behazuva
yang dibandingkan. Ya. Nah, ini satu bahasa, yakni bahasa Ibrani. Nabinya satu, yakni Musa. Kitabnya Periodenya satu masa kenabian Musa itu sendiri. Kan saya kembalikan dari komentator tadi. Seharusnya sama. Dialeknya sama. Bunyinya sama. Tapi masalahnya apakah betul dialeknya sama, bunyinya sama, teksnya sama, bahasanya sama, atau justru kebaliknya? Ya, maksudnya ini ada Taurat lain gitu ya? Ya memang ada Taurat yang kita tahu sampai hari ini dan dibaca oleh dua komunitas Bani Israel yang berbeda. Yang satu disebut Bani Israel dengan sebutan kaum Yahudi, yang satu Bani Israel dengan sebutan kaum Samaria. Berarti Tauratnya ada dua? Ada dua. Seharusnya satu, tapi faktanya dua yang kita bisa akses sampai hari ini. Dua itu sama-sama dalam bahasa Ibrani, tapi dalam dialek yang berbeda. Ya. Dalam bahasa Ibrani, tapi dialeknya berbeda. Bahkan bukan hanya dialek, tapi kata-kata yang tertulis berbeda. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh di sini. Pak Edi bisa buka versi terjemahan bahasa Indonesia, Kitab Kejadian pasal kedua ayat 1. Pasal kedua. Kejadian pasal 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, yang ayat kedua. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, kita lihat versi terjemahan Kitab Kejadian, bahasa aslinya itu bahasa Ibrani yang disebut sebagai Sefer Bereshit. Pasal yang kedua, ayat yang pertama, itu kalau diterjemahkan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Versi yang termaktub dalam kitab Torah, versi Yahudi, itu tertulis begini. Wa yakhullu hasyamayim ha'aretz wa qal syaba'am. Arti harfiahnya, dan demikianlah langit-langit hasyamayim ha'aretz wa khullu dan segalanya serta bumi dan segalanya syaba'am dibuat. Oke? Kemudian pada ayat yang kedua itu problem. Kalau ayat yang kedua itu ketika Allah pada hari ketujuh. Oke? Apa yang diperbuat Allah pada hari ketujuh? Dia menyelesaikan pekerjaannya. Sementara kalau di sini tertulis wa yaqal Elohim biyom hasyabi'i, dan Tuhan sendiri pada hari ketujuh melakhato asher asya, telah membuatnya. Arti harfiahnya begitu. Jadi pada hari ketujuh Tuhan telah menyelesaikan pembuatan langit dan bumi itu. Itu pada hari ketujuh. Kalau bahasa Ibraninya hasyabi'i. Kalau bahasa Arabnya sab'ah. Masih ingat ya? Sab'ah. Tapi kalau kita bandingkan versi dari Taurat Samaritan, bukan tertulis hasyabi'i. Bukan tertulis pada hari ketujuh Tuhan menyelesaikan pekerjaannya membuat langit dan bumi, tapi disebutkan biyom hasyishi, pada hari yang keenam. Walah, malah jauh beda. Jadi kalau bahasa Ibraninya hasyishi, biyom hasyishi, pada hari yang keenam, melakhto asher asya, Tuhan telah membuat itu. Jadi pada hari yang keenam Tuhan menyelesaikan tindakan membuat yang disebut langit dan bumi. Sekali lagi, hari keenam, hasyishi. Ini Taurat Samaritan. Sementara Taurat yang disebut Taurat Yahudi atau Taurat Masyoret atau Masyora itu biyom hasyabi'i, pada hari yang ketujuh. Secara redaksional, huruf demi huruf sama atau beda?
Beda jauh. Beda. 7 Dari sama sisi 6. makna, Hasyabi'i hari ke-7, Hasyishi hari ke-6. Padahal ini sama-sama Taurat, satu bahasa, yakni bahasa Ibrani. Satu nabi, yakni Musa. Satu zaman. Satu zaman, periode saat Musa menjadi nabi. Seharusnya tidak boleh ada perbedaan seperti ini. Ya. Ya kan? Nah, ini baru satu contoh. Satu contoh, satu nabi, satu bahasa, satu periode, satu zaman. Sebentar ini Pak Ali. Oke. Ini itu fatal ini ya. Karena apa? Karena berdasarkan ayat ini biasanya orang Yahudi itu memperingati Sabat di hari ke-7 istirahat. Kalau ada Taurat yang mengatakan Tuhan berhenti di hari ke-6, Sabatnya bukan hari Sabtu tetapi Jumat. Menarik di sini. Saya tidak akan berkomentar berlebihan yang merupakan tafsir pribadi saya. Ya. Tapi saya hanya berpatokan pada teks bahwa mengenai praktek keagamaan itu masing-masing umat punya cara. Apakah pada hari ke-7 dia merayakan Sabat, apakah pada hari ke-6 mereka merayakan Sabat, itu tergantung pada denominasi masing-masing. Tapi yang jelas di sini Tuhan menyelesaikan pekerjaannya, membuat langit dan bumi menurut Taurat versi Yahudi atau Torah Yehudi itu disebut Biyom Hasyabi'i, hari ke-7. Jadi yang diagungkan hari ke-7. Sementara pada Taurat Samaria disebutkan Taurat Samaria disebutkan Beyom Hasyishi, hari ke-6. Lagi-lagi saya tidak akan berkomentar lebih jauh. Saya harus menghargai bagaimana perbedaan itu. Tapi kita lihat dari redaksional ini, justru kalau dikatakan Quran kenapa tidak satu? Pertanyaannya sekarang bagaimana juga kita memahami Tauratnya Musa juga tidak satu. Tapi bedanya di Al-Quran artinya sama. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas. Kalau kita lihat Taurat seperti ini baru satu contoh. Masih adakah contoh-contoh yang lain? Masih ada. Ini bukan hanya soal kata yang berbeda. Kata, ya, huruf demi huruf berbeda. Tapi juga ada sampai pada persoalan yang disebut beberapa ayat versi yang satu ada, versi yang kedua tidak ada. Contoh. Maksudnya hilang gitu. Ini. Oh, kosong itu, titik-titik itu. Titik-titik ini maksudnya Taurat versi Yahudi tidak ada ayat ini. Tapi versi Samaritan ada ayatnya. Itu di mana ini? Kitab apa itu, Pak? Ini misalnya kitab Shemot. Kitab Shemot, pasal yang ke-11. Shemot itu kitab Keluaran. Oh, Keluaran ya. Ya, ini yang kita lihat. Kalau Pak Edi lihat versi terjemahan, versi terjemahan itu patokannya di versi yang ini, versi Yahudi. 11 ayat. Kalau yang di sini itu misalnya, ini bahkan lihat aja yang versi pasal yang ke-11. Ini ayat 1, 2, dan 3 berhenti di sini. Ini nggak ada. Maksudnya 1, 2, 3 kosong. Ayat 1 ada, ayat 2 ada, ayat 3 ada, tapi berhenti sampai di sini. Berhentinya di? Ya dalam bahasa Ibraninya begini. Tapi teks berikutnya ini tidak ada, hilang. Sementara versi Samaria itu masih panjang teksnya. Lengkap. Artinya apa? Tidak disepakati mengenai mana ayat yang hilang, mana ayat yang ditambah. Kalau menurut versi Samaritan, ini versi Yahudi menghilangkan beberapa ayat. Sementara orang Yahudi menganggap Taurat versi Samaritan itu menambah beberapa ayat. Nah ini contohnya. Yang benar mana nggak tahu kita. Mengenai mana yang betul, ini yang jelas bukan Tauratnya Musa. Ini adalah Taurat versi Yahudi, Taurat versi Samaritan. Artinya klaim bahwa ini Taurat Musa itu problematik. Menurut versi siapa? Samaritan atau versi Yahudi? Ini baru contoh yang saya tunjukkan seperti ini. Bahkan ada yang lebih ekstrim, lebih banyak Pak Edi. Nah,
Di sini versi Samaritan tidak ada, Iya. versi Yahudi Lengkap. malah lebih lengkap, ya kan? Jadi ini versi Yahudi lebih lengkap. Taurat yang termaktub di situ ada beberapa ayat. Di sini versi Samaritan tidak ada. Jadi masalahnya, yang asli yang mana Tauratnya Musa? Itu kalau di total gitu ketemu perbedaan berapa itu? Ratusan mungkin. Bukan hanya ratusan, sampai di ribuan. Masa. Saya ambil contoh ya, yang paling sederhana yang menjadi perdebatan. Bambang Nursena, Dr. Bambang Nursena. Maaf, saya sebut tadi Dr. Bambang Nursena atau Bapak Dr. Bambang Nursena. Itu seringkali mengatakan bahwa Taurat Samaritan dan Taurat Yahudi itu hanya beda dialek saja. Oh. Apakah betul? Seperti Al-Quran mungkin. Ya, disamakan. maksudnya begitu. Sama seperti Quran ada dialek. Dialek. Tapi apakah betul Apakah pernyataan itu? Artinya sama. Pernyataan Dr. Bambang Nursena itu sebetulnya menyesatkan. Bukan perbedaan dialek. Sepertinya kalau orang awam menganggapnya itu dialek. Sambil contoh ya. Kitab Kejadian pasal 22 Pak Edi. Kitab Kejadian pasal 22. Ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah, kalau tadi Pak Edi mencermati ya, ada satu kawasan yang disebut sebagai Moria. Gunung Moria, ya Tanah Moria, ya, Tanah Moria. Terjemahan itu apakah sudah tepat? Kalau diteliti, memang terjemahan itu sudah tepat menyebut istilah Tanah Moria. Tapi rujukannya itu pada Taurat yang mana? Taurat versi Samaritan atau Taurat versi Masoret Yahudi? Ternyata versi terjemahan bahasa Indonesia itu diambil dari Taurat bahasa Ibrani versi Yahudi. Nah, karena di sini tertulis sama, redaksinya kayak seperti itu. Tertulis begini, wa yomer kahana et bincha et yichidcha asher akhafta. Wa yomer, dan Tuhan berfirman, kahna ambillah et bincha putramu laki-laki yang satu itu, et yichidcha yang benar-benar tunggal itu, asher akhafta. Kalau bahasa Arabnya itu alladzi tuhibbuhu, yang engkau amat kasihi. Ya. Asher akhafta et Yitzhak, yakni Ishak, walakhlakha el eretz hamoriyah, untuk menjadi korban bakaran el eretz hamoriyah, ke tanah Moria. Berarti di situ tertulis Moria, betul ya? Di sini yang versi Samaritan itu bukan tertulis El Eretz Hamoria, tapi tertulis El Eretz Hamore, ke tanah More. Kalau dicermati, sepertinya itu dialek. Moria, More, dialek. Tapi benarkah ini dialek? Ternyata bukan. Ini bukan dialek sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Bambang Nursena. Jadi itu bukan dialek. Kalau dialek itu objeknya sama, cara melafalkan berbeda. Tapi kalau ini sekali lagi bukan dialek karena merujuk pada wilayah yang berbeda. Tempatnya berbeda. Moreh itu tempat. Kalau Moria itu wilayah bagian selatan. Yang sekarang disebut sebagai Yerusalem. Kalau disebut Moreh itu yang ada di Nablus, wilayah utara. Dekat Nazaret. Itu kawasan Samaria. Jadi lokasinya jauh, sangat-sangat jauh. Berarti sekali lagi ini bukan dialek, tetapi menunjuk pada objek yang berbeda. Padahal kejadiannya di situ harusnya satu ya. Seharusnya kejadian peristiwa kurban itu di satu tempat yang sama.
Karena pelakunya yakni Abraham, orangnya satu. Putra yang dikorbankan sama-sama Ishak, orangnya juga satu. Tapi kenapa kawasan yang menjadi pelaksanaan kurban itu berbeda? Yang satu di utara, yang satu di selatan. Jauh, jaraknya jauh lagi. Sangat-sangat jauh. Artinya apa? Kalau begitu, pertanyaan tadi dari seseorang yang mengatakan Quran itu seharusnya satu, wajib satu, nggak boleh ada macam-macam dialek. Karena nabinya satu, bahasanya satu, zamannya juga satu periode. Lalu Musa juga orangnya satu, nabinya satu, bahasanya satu, Ibrani. Tapi bukan sekedar dialek, tapi menunjuk pada objek yang berbeda. Bahkan ada ayat-ayat yang hilang. Dan sebagainya. Lah, kalau sudah seperti ini, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran apakah ada ayat yang hilang? Dari beberapa mushaf itu ya? Dari beberapa mushaf. Mungkin, ya, kalau kita mencermati tuduhan-tuduhan mereka yang sangat tidak respect terhadap Quran, sepertinya Al-Quran menjustifikasi ada beberapa ayat yang hilang. Kalau kita tidak belajar serius. Nah, saya ambil contoh. Kalau di sini yang saya baca ya, tertulis demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya lihat dari Al-Quran biriwayah Hisham. Kalau kemarin kan Al-Quran biriwayah Warash bersandar pada Mushaf Ibnu Mas'ud. Sementara ini biriwayah Hisham. Di Mushaf Al-Quran yang terbitan sekarang ini, ya, ini juga terbitan sekarang, ya. Sama Tauratnya tapi beda, ya. Ini Al-Quran juga terbitan sekarang. Tertulis di sini pada surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Ayat 9. Terus perbedaannya apa? Nah, Pak Edi cek Quran yang Pak Edi punya itu bunyinya begitu atau beda? Itu cek ada dulu. Sama-sama terbitan sekarang ya? Iya, ini yang versi online ya. Pak Edi nanti bisa cek yang versi cetakan. Ini ada. Ini Quran yang versi cetakan. Versi yang sekarang terbit ini. Al-Baqarah. Ya. Ayat yang ke-9. Cek surah Al-Baqarah ayat yang ke-9. Sudah ketemu Pak Edi? Ayat yang ke-9. Atau lebih baik dibaca ayat yang ke-9. Oke, baca dulu ayat yang ke-9. Baca Pak Edi. Terjemahannya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri sedang mereka tidak sadar. Itu terjemahannya ya. Kalau bahasa Arabnya di situ yang versi online dengan versi terbitan yang sekarang, yang biasa beredar ini, tertulis Bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Oke. Sekarang Quran yang saya bawa tadi, yaitu biriwayah Hisham, terbaca begini. Tapi di sini tertulis, perhatikan di sini ya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sama enggak bunyinya? Sama ya. Ayatnya bunyinya begitu, tapi angkanya beda Pak Edi. Di situ angka berapa? 2.
Angka berapa? Angka 9. 9. Di Quran yang saya punya ini angka 8. Beda kan? Loh, bunyi ayatnya beda. Ayat yang saya bunyikan tadi itu ayat ke-8. Sementara Qur'annya Pak Edi ayat 8 bunyinya nggak begitu, tapi ayat 9 bunyinya begitu. Berarti ada pengurangan nggak? Itu kalau orang nggak cerdas langsung berkata, iya beda, bunyi ayatnya beda. Ayat yang ke-8 versi yang Quran yang beredar dengan yang saya pegang ini nggak sama bunyi ayatnya. Betul nggak? Iya. Berarti gimana itu? Nah begini Pak Edi, begini ya. Saya kasih contoh. Kalau berkaitan dengan bunyi ayat yang saya pegang, Quran yang saya pegang, yakni biriwayah Hisham, dengan Quran yang dipegang oleh umat Muslim pada umumnya, termasuk Pak Edi sendiri, itu memang meletakkan angka tanda ayatnya dengan angka itu cara meletakkannya beda. Cara meletakkannya, tapi bunyinya sama. Tapi jumlah ayatnya akhirnya berbeda nanti ya. Nah, nanti ini cara menghitungnya saja yang berbeda. Tapi total ayatnya kalau di Al-Baqarah nanti akan kelihatan di sini ya. Nanti akan kelihatan di sini. Jadi kalau di situ tertulis angka 9. Yeah. Pada Quran yang saya bawa ini, biriwayah Hisham tertulis angka 8. Kemudian yang ayat 9 bunyinya nggak begitu. Bunyinya adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alim. Ini ayat 9. Ayat 10-nya bima kanu yukadzibun. Ayat 10-nya. Padahal kalau di sini tertulis fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Gimana? Kalau di sini tertulis yukadzibun, di sini tertulis yakdzibun. Kalau dari sisi huruf, ya hurufnya sama, tapi cara melafalkan berbeda. Yakdzibun, yukadzibun, tapi maknanya tidak jauh. Maknanya kalau yang Quran yang saya pegang itu superlatif, orang yang sangat pendusta. Kalau di sini diterjemahkan orang yang pendusta. Tapi apakah bertentangan maknanya? Tidak frontal. Tidak seperti yang tadi hari ke-7, yang satunya hari ke-6. Iya. Tapi di sini ada yang hilang ayatnya. Iya. Kalau Quran yang saya lantunkan tadi tidak mengurangi makna intinya. Maksudnya tetap sama. Cuman meletakkan ayatnya beda. Pertama meletakkan nomor ayat berbeda, sekaligus ada satu kata yang memang bagian dari cara bagaimana Nabi memberikan makna itu, yang satu superlatif, yang satu tidak. Sebetulnya untuk penomoran itu di zaman Nabi apa sudah ada nomor? Nah, nomor ayat itu bukan wahyu. Iya. Nomor mushaf juga bukan wahyu. Jangan salah bahwa Al-Quran itu turun bukan seperti buku turun dari langit. Seperti apa itu, burung dara yang terbang begitu. Untuk penomoran sendiri itu baru muncul belakangan. Oh. Dan itu bukan hanya kasusnya Al-Quran, Alkitab juga sama. Alkitab itu dulu, Bible itu nggak ada penanda ayat itu tidak ada. Kemudian penanda angka pada halaman-halaman, pasal itu juga nggak ada. Muka 1, muka 2 tidak ada. Soalnya dulu kitab kan gulungan roll gitu ya, panjang gitu. Jadi penandanya itu baru muncul belakangan. Dan itu pun itu pakai angka apa? Apakah betul pakai angka Romawi, yang kita kenal sekarang? Latin itu ya. Iya. Jadi sekali lagi Pak Edi, kalau orang itu terlalu gegabah mengatakan Al-Quran kok beda-beda, penomoran ayat beda-beda. Karena penomoran ayat itu kan baru muncul belakangan, bukan diperintahkan oleh Nabi. Enggak.
Itu muncul belakangan. Jadi jangan dipahami bahwa itu adalah bagian dari pewahyuan, tidak. Kalau kitab ini dipegang di negara mana biasanya, Ustaz? Ini bisa diakses Pak Edi. Semua sekarang ini ya Al-Quran sudah diterbitkan. Di rumah saya itu ada 10 mushaf kayak begini. 10 perbedaan. Ada perbedaan 10. Orang yang tidak paham dikiranya Quran ada 10 perbedaan, ada 10 mushaf yang berbeda. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud adalah riwayah Hisham, riwayah Syu'bah, riwayah Warash, riwayah Qalun, riwayah Ibnu Katsir, riwayah Al-Laits dan lain sebagainya. Riwayat itu ada 10 yang populer dan boleh dibaca. Perbedaan dialek masih terjadi di 10 kitab. Masih ada. Perbedaan-perbedaan ada dialek-dialek begitu. Tetapi tidak mengurangi maknanya. Pertentangan, artinya makna sama. Tidak terlalu bermasalah. Dan itu bisa dihafal semua, Pak Edi. Jadi seorang penghafal Quran itu coba bayangkan kalau cuma hafal satu mushaf ini biriwayah Hisham, itu dia bukan seorang yang canggih. Justru yang canggih, orang yang betul-betul canggih sebagai penghafal Quran, itu dia tahu dan bisa melafalkan 10 model pembacaan Quran. Coba bayangkan, dan itu bisa dihafal semua loh. Dan dia tahu, oh ini biriwayah Hisham, oh ini biriwayah Ibnu Katsir, oh ini biriwayah Warash, dan dia hafal. Bayangkan, kebanyakan kita di Indonesia penghafal Quran itu hanya satu dialek, yakni dialek Hafiz. Yang Al-Quran umum ini pakai dialek mushaf apa? Hafiz itu? Iya, itu sama-sama yang dikodifikasi pada era zamannya Utsman sama. 10 itu semua dikompilasi. Di zamannya Utsman semua itu? Iya, memang dalam satu kodifikasi. Tapi periwayatan melalui 10 perawi yang mutawatir itu kita bisa akses melalui 10 mushaf yang kita punya sekarang dan diterbitkan. Atau dulu itu Ustaz Ali, yang ada cerita ada perbedaan disuruh kumpul kemudian dibakar, itu di zaman siapa itu? Ya di zaman Utsman. Itu ceritanya bagaimana itu kok dibakar itu? Ya? Kalaupun dibakar, misalnya ya mushaf siapa itu? Ibnu Mas'ud. Ada yang dipersoalkan. Tapi pertanyaannya, mushafnya Ibnu Mas'ud atau riwayatnya Ibnu Mas'ud sampai sekarang masih kita pakai dan diterbitkan. Jadi yang dibakar itu hanya merupakan simbol saja agar disatukan dalam satu rosem. Satu rosem itu satu bentuk tulisan. Mengenai cara membacanya masih diperkenankan dengan dialek-dialek tadi. Mau terbaca yakdibun atau terbaca yukadibun, tulisannya itu sama. Huruf-hurufnya itu sama. Karena di dalam tuduhan mereka, orang-orang Kristen itu, mereka mengatakan Al-Quran yang asli itu yang dibakar. Kemudian Al-Quran yang diterjemahkan, yang versi-versinya sahabat itu yang dipertahankan. Makanya ada ayat-ayat, beberapa ayat hilang segala macam, itu kan tuduhan mereka itu. Ya kalau memang dikatakan itu Qurannya Nabi yang dibakar, ya. Bagaimana mungkin para sahabat bisa bersepakat bahwa inilah yang diterima oleh Nabi. Bahkan mereka mempertahankan ini dari Nabi, ini yang bukan dari Nabi. Dan itu terjadi diskusi. Tidak sembarangan mereka mengatakan ini dari Nabi dan ini bukan dari Nabi. Dan mereka tahu bedanya, ini mana yang merupakan penjelasan hadis-hadis yang dimasukkan dalam mushaf mereka masing-masing. Dia tahu ini ayat Quran atau bukan. Dan disitulah kemudian maka Sayyidina Utsman ibnu Affan memerintahkan untuk dibakar supaya apa? Nanti dibuatkan yang betul-betul ayat-ayat Quran saja, tidak tercampur dengan hadis. Oh, yang dibakar itu ada campuran. Ya, pasti ada tafsiran para sahabat. Mushafnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bukan hanya ayat Quran, ada asbabun nuzulnya. Dimasukkan juga. Dimasukkan di situ. Sehingga nanti Al-Quran dari tulisan sahabat yang disebut khalifah yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib
itu bukan hanya ayat Quran, ada asbabun nuzulnya lebih itu tebal juga lagi lebih berarti. tebal lagi. Oh. Makanya itulah kemudian dibuatkan yang hanya murni ayat-ayat Al-Quran saja. Supaya Dan itu tidak disepakati. supaya tidak tercampur. Tercampur dengan yang lain. Kemudian ada kisah yang tidak murni tadi dibakar itu. Iya. Oh, iya. Dan meskipun dibakar, ini bukan hanya kasusnya Quran yang dibakar. Kasusnya Taurat, bukan hanya Taurat, kitab-kitab Yahudi itu kan juga mengalami pembakaran. Oh, di zaman siapa itu? Di zamannya Paus, saya agak lupa Paus siapa ya, yang membakar semua kitab-kitab Yahudi yang ada kaitannya dengan pelecehan terhadap Isa putra Maryam. Bukan hanya Talmud, tapi kitab-kitab Yahudi. Kitab Yahudi. Kitab-kitab Yahudi. Dan kita tahu Torah Masyora yang kita kenal itu bukan hanya Torah Masyora yang tunggal. Kitab Masyora itu atau Taurat Masyora itu ada dua versi. Ada versi Ben Asher, ada versi Ben Naftali. Yang versi Ben Naftali itu nggak ketemu karena pernah ditulis oleh seorang ahli mengkompilasi versi Masyora itu ada dua. Bukan hanya Torah Samaritan dan versi Masyora, tapi Masyora itu sendiri ada dua versi lagi. Terpecah lagi ya. Terpecah lagi. Yang masih eksis versi Ben Asher. Itulah yang dianggap tidak ada masalah bagi kaum Kristiani. Tetapi yang versi Naftali itu mengalami pembakaran. Sama seperti kitab Talmud. Ya, saya dengar dulu ceramahnya Pendeta Bambang Norsena, dia mengatakan Taurat itu asli, kemudian terjaga keasliannya, tidak ada perbedaan mulai zaman Musa sampai hari ini. Berarti sekarang udah terjawab itu. Faktanya ada dua. Faktanya ada dua. Ada dua. Ya, bahkan yang satu tadi masih terpecah menjadi dua lagi. Betul. Iya. Jadi versi Masyora, versi Yahudi itu ada dua. Masih terpecah. Versi Ben Naftali dan versi Ben Asher. Iya. Versi Ben Naftali itu yang saya tulis dalam buku saya Ismail dalam Alkitab dan manuskrip Qumran itu. Memang betul ada beberapa versi. Bukan hanya versi Samaria yang berbeda dengan versi Taurat Yahudi, tapi Taurat Yahudi itu ada dua versi lagi. Jadi versi Ben Asher dan versi Ben Naftali. Dan itu pasti ada banyak perbedaan lagi. Oh jelas, dan saya punya bukunya. Padahal yang dipakai untuk kitab Perjanjian Lama orang Kristen itu kan yang dipakai adalah dari Tauratnya orang Yahudi. Iya, karena dia mengikuti kanon versi Ibrani. Kalau mengenai kitab Tauratnya itu mengikuti versi versi Masyora, bukan versi Samaritan. Nah, sementara di antara kaum Kristiani ketika memahami mengenai Mazmurnya, kalau orang Samaritan kan tidak mengakui Mazmur bagian dari kitab suci, enggak. Oh, tidak diakui. Tidak mengakui, hanya Taurat saja yang diakui sebagai wahyu. Selain kitab Taurat bukan sebagai wahyu. Sementara bagi Yahudi Mazmur itu adalah wahyu. Ada Soleman, Salomo, ya, kitab karena Salomo. itu bagian dari kanon Perjanjian Lama. Nah, masalahnya kaum Kristiani tidak sepakat. Ini Mazmur yang mana yang harus diakui sebagai kitab suci. Nah, saya tunjukkan bahwa Mazmur itu kalau dilihat ya, itu ada berapa pasal? Mazmur. Ada berapa pasal? Kalau Mazmur. Mazmurnya versi Yahudi. Mazmur ini Zabur ya? Ya, Zabur. Mazmur ini ada 150 kan? Ya. Jadi kalau Mazmurnya versi Yahudi itu sama dengan Mazmurnya versi Katolik dan versi Katolik. Protestan. Ada 150 pasal ya. Dan LAI juga menerbitkan itu. Ya, ini misalnya Alkitab Deuterokanonika. Ini ada Mazmur, kitab Mazmur. Dan kitab Mazmur di sini terdiri atas 150 pasal, ya. Di sini bisa dicek ya. Nanti Pak Edi bisa cek di sini ya. Ada berapa pasal di sini? 150. Ada berapa pasal? 150. 150 pasal. Ya. Berapa ayat di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ayat ya? Berhenti kan? Ya. Ini versi Katolik. Katolik dan Protestan. Katolik dan Protestan. Ya. Sekarang saya tunjukkan. Ini versi Kristen Ortodok.
versi Kristen Ortodok. Ya. Kristen Ortodok juga mengakui Mazmur itu juga sebagai wahyu. Betul. Tapi berapa pasal yang termaktub di sana? Kalau dicermati di sini ada yang disebut kitab Mazmur. Setelah pasal 149, 150, Ya. ada 6 ayat kan tadi? 6 ayat. 6 ayat kan? Ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 150 kan? Ya. Lihat lagi. Tuh, Ada tambahan. pasal 151. 151. Dan di sini tambahan. ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Ada ayat. Tambahan 7 ayat. Ini versi Katolik. Katolik Ortodok. Pertanyaannya, adakah ayat-ayat yang hilang di sini? Ya tambahan malahan. Kalau menurut Katolik ini ada tambahan. Iya. Tapi menurut Ortodok, Katolik dan Yang Protestan mengurangi. yang mengurangi. Iya. Jadi kalau begitu kasus seperti ini ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ini Alkitab yang beredar sekarang, ya. Pak Edi bisa lihat sendiri bahwa Mazmur di sini ada sampai 151, ada 7 ayat. Iya. Sementara di Katolik berhenti pada 150 pasal 150 ayat 6. ayat yang ke-6. Kenapa bisa berbeda? Apakah ini ayat yang dikurangi atau ini merupakan ayat yang ditambah? Hal seperti ini tidak ada di dalam Al-Quran terbitan sekarang pun. Hanya meletakkan ayat saja, tanda angka ayat berbeda tadi kan, tapi bunyinya Suratnya lengkap sama. iya sama. Oke. Iya. Kalau dilihat ayatnya memang beda ya, tapi kalau dibaca keseluruhan Sama. Oke. Iya. Nah, dari mana ini bisa muncul? Begini ulasannya. Kalau versi Ortodok itu basisnya adalah kanon Septuaginta. Ortodok. Kanon Septuaginta itu perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Iya. Nah, sementara dalam bahasa Yunani di sini itu mazmurnya sampai 151. Nah, coba perhatikan. Septuaginta ini. 150 ada 6 ayat. Ya. 151 ada 7 ayat. Jadi Kristen Ortodok basisnya, dasarnya itu adalah Septuaginta sebagai pewahyuan. Sementara Katolik itu rujukannya pada teks yang disebut teks Vulgata, Biblia Vulgata, bahasa Latin. Dan memang betul di sini bahwa kitab Mazmur itu hanya terdiri atas 150 pasal saja. Berarti ikut Vulgata ya. Psalmus 150 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu bahasa Latin ya? Bahasa Latin. Oh. Berarti memang antara kitab suci Kristen Ortodok dengan Katolik itu jumlah pasal berbeda, jumlah ayat berbeda, redaksinya berbeda, Iya. kanonnya berbeda, meskipun tokoh yang dimaksud sama, yakni sama-sama Daud. Kemudian Tauratnya, orangnya sama, yakni Musa, bahasanya sama, Ibrani, periodenya satu zaman, tapi faktanya berbeda. Ada Taurat Samaria dan Yahudi tadi. Nah, itulah sebabnya. Jadi jangan terlalu berburuk sangka bahwa Al-Quran itu wajib satu dialek, karena satu nabi, satu periode, satu bahasa. Kasus yang sama lebih parah berkaitan dengan Bible. Iya kan? Belum lagi kalau di Katolik ada tambahan kitab-kitab tambahan itu. Nah, belum lagi ada tambahan yang disebut kitab Deuterokanonika itu. Iya. Kalau kita lihat yang versi Katolik di sini, itu ada kitab Makabe ya. Ada kitab Makabe di sini. Yudit. Tapi kalau di sini ada kitab Yudit, Tobit, kitab Yesus bin Sira, kebijaksanaan Salomo. Iya. Kemudian ada yang disebut kitab Makabe. Ya. Ada kitab Makabe itu hanya kitab Makabe 1 dan kitab Makabe 2.
setelah itu berhenti. Ya. Kalau di versi ortodok di sini, Ya. kitab Makabe itu ada kitab Makabe 1, ada kitab Makabe 2, Ya. ya kan? Ada juga kitab Makabe 3. Ada tambahan lagi. Kitab Makabe 3. Lalu bagaimana mengenai wahyu? Kalau diinspirasikan, Ya. mana yang disebut wahyu? Mana yang benar? Mana mau pakai yang mana? Mau ini? pakai yang mana yang harus disebutkan wahyu? Jadi kita melihat Al-Quran itu berbeda memang Ya. kasusnya dengan Alkitab atau Bible. Betul. Ya, Masya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sudah tercerahkan ya. Kita sudah menjawab tuntas ini kegalauan pertanyaan. Jadi sebetulnya ini pertanyaan umum yang banyak orang yang bertanya-tanya soal ini, Ustaz Ali. Jadi tuduhan soal Al-Quran, banyak dialek, kemudian ada Al-Quran yang ayatnya tidak sama. Ternyata tadi udah disebutkan ternyata hanya meletakkan ayat saja. Sementara tidak ada yang hilang dari kalimat itu, dari kalimat keseluruhan ya. Ya. Tetapi sebaliknya di dalam Alkitab, karena ini yang bertanya adalah orang Kristen, maka kita bandingkan dengan kitab mereka. Di kitab Taurat sendiri, zamannya sama, nabinya sama, malah terjadi banyak bahasanya sama, banyak pengurangan, banyak penambahan, bahkan ada beberapa Kata ayat yang yang hilang. Masya Allah, ini Bukan hanya hilang, bisa jadi ditambahkan. Gitu. atau itu ya, biar itu Tergantung dari Taurat Samaritan Samaria atau versi Yahudi. Taurat Yahudi. Dan Yahudi sendiri terbagi 2 kitab lagi, dan itu ada beberapa versi lagi. Iya. Kalau kita teliti, wah Pak, ini kalau dibuat buku malah berjilid-jilid itu. Sebagian sudah saya Bukukan ya. bukukan di buku saya yang terakhir. Yang terakhir terbit kemarin. Ismail dalam Alkitab dan manuskrip Qumran. Oh iya, saudara-saudaraku, kalau mau beli bukunya Ustadz Ali sudah kita tampilkan ya. Buku Ustadz Ali yang terbitan Januari kemarin ya. Januari tahun 2024 sudah terbit, dan linknya bisa Anda lihat kita tampilkan di layar ya. Silakan Anda bisa klik di sana dan Anda bisa belanja buku-buku Ustadz Ali lewat online, dan itu sudah udah dijual ya. Udah di Tokopedia juga ada ya. Bahkan di Geraha Mu'alaf kita juga punya channel sendiri khusus untuk penjualan buku-buku Ustadz Menachem Ali. Insya Allah nanti kita akan buatkan khusus buku-buku dari Ustadz Menachem Ali biar jangkauannya lebih luas lagi. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian, kita ingatkan bahwa Yayasan At-Tauhid masih membangun. Kita terus membangun masjid kita, sudah mulai jadi ya, toilet sudah jadi, sudah rampung. Tinggal sekarang menggarap yaitu kusen, kemudian pintu-pintunya masih banyak yang terbuka. Tapi alhamdulillah ini mulai kita kerjakan pada hari-hari ini. Jadi untuk saudara-saudaraku yang ingin berdonasi, silakan Anda berdonasi di Bank Syariah Indonesia di nomor 11188899971 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur, seperti yang ada tagline berjalan. Dan untuk saudara-saudaraku sekalian yang sudah menyumbang kepada kami haturkan banyak terima kasih. Semoga amal Bapak Ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin Ustadz Ali ada penutup? Ya, kita harus memahami bahwa Al-Quranul Karim memang diturunkan dalam satu bahasa, satu nabi, dan satu periode. Dan Nabi SAW mengajarkan dialek-dialek Al-Quran itu yang sampai kepada kita. Dan semuanya itu bagian dari pewahyuan. Dan masih terjaga sampai hari ini. Oke. Ini berbeda dengan kasus yang ada di dalam Bible. Kalau dalam Alkitab, antara versi Ortodok, versi Katolik, dan versi Protestan itu kan seharusnya satu. Seharusnya satu. Tapi faktanya justru berbeda. Bagi Katolik, kitab-kitab Deuterokanonika dianggap bagian dari wahyu. Bagi orang Protestan, Kristen Protestan, kitab-kitab Deuterokanonika bukan bagian dari pewahyuan. Dianggap apokrif. Bahkan di kitabnya tidak ada. Tidak dimasukkan. Makanya kitab Protestan
itu sangat tipis. Ya. Kitab suci Protestan sangat tipis. Kitab suci Katolik agak tebal. Kitab suci Ortodok lebih tebal lagi. Ada contohnya tadi. Ada contohnya ya. Jadi ini kitab Ortodok Iya. sangat tebal. Kemudian ini kitab Katolik agak tebal. Iya, yang Protestan. Kemudian ini kitab yang kecil. Protestan agak tipis. Iya. Jadi sama-sama Bible, sama-sama Alkitab, tapi ini jumlah kitab yang ada di dalamnya tidak sama. Iya. Sedangkan Al-Qur'anul Karim ada juga selain mushaf yang ini, tapi jumlah ayat itu Jumlah. sama. Cara meletakkan ayat yang berbeda. Tapi untuk keseluruhan untuk keseluruhannya sama. Tidak ada yang hilang. Nggak ada yang tidak hilang. ada yang ditambahin. Tidak ada yang ditambah. Itu bedanya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, menarik ya pada kajian pada malam hari ini. Semoga ini bisa mencerahkan dan menambah ilmu kepada bapak-bapak, ibu sekalian yang sudah menyimak kajian pada malam Jumat ini. Semoga hidayah Allah selalu menyertai kita semua, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.